All right. Um, oh, this is Indonesia. Oke. Ya, selamat pagi atau siang ya, nampaknya teman-teman di sinyal dan sistem kelas E ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan satu pertemuan ini via video ya, yang mana ya ini menggantikan kelas hari Senin ya, hari Senin tanggal 3 November. Sedangkan nanti akan ada satu lagi kelas via Zoom ya, hari Insya Allah hari Selasa ya, besoknya gitu. Jadi silakan nanti dipantau untuk MyTS Classroom-nya ya. Baik, jadi kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai suatu sistem discrete ya, satu sistem LTI ya atau LSI discrete, di mana kita sudah mempelajari em, beberapa karakteristik ya, yang mana sebenarnya sangat-sangat mirip dengan sistem continue ya, sistem LTI continue. Jadi misalkan kita mempunyai satu karakteristik mengenai stabilitas ya, mengenai kausalitas dan seterusnya. Ini hampir sama ya dengan apa yang ada di sistem LTI discrete. Nah, dari pertemuan sebelumnya juga kita sudah pelajari misalkan operasi konvolusi ya. Jadi kalau di sistem LTI discrete kita mempunyai apa yang disebut dengan operasi konvolusi, di mana kalau di continue kita mempunyai operasi konvolusi dari atau menggunakan sifat integral ya. Jadi kalau misalkan kita punya satu input, satu respon impuls dan juga satu output ya. Di sini kita mempunyai em, suatu hubungan integral konvolusi ya. Sedangkan kalau di discrete ya kita punya hal yang mirip, yaitu jumlahan ya, jumlahan konvolusi. Nah, beberapa teknik terkait penjumlahan ya, penjumlahan tentu dalam orde yang banyak gitu ya, kita menjumlahkan berulang kali, bahkan kita menjumlahkan sebanyak tak hingga ya, itu sudah kita bahas kemarin, termasuk dengan deret geometri dan sebagainya ya. Itu nanti bisa kalian pelajari ya di slide yang ini gitu ya. Nah, sebagaimana juga yang di sistem continue, di sini kita mempunyai suatu persamaan ya. Persamaan kalau di eh, sistem continue yang umum digunakan adalah persamaan diferensial ya. Nah, kenapa kita menggunakan persamaan diferensial di banyak kasus ya, itu karena banyak model di fenomena di alam ya, atau bahkan fenomena di industri itu bisa kita dekati dengan persamaan diferensial yang banyak memfokuskan pada perubahan suatu variabel gitu ya. Nah, sedangkan untuk di sistem discrete kita menggunakan persamaan beda ya. Jadi kalau persamaan diferensial itu adalah ya differential equation, kalau persamaan beda itu adalah difference ya, difference equation. Nah, kalau di persamaan diferensial itu kita mempunyai diferensial, di sini kita mempunyai apa yang kita sebut dengan delay gitu ya. Ya, jadi di sini kita mungkin bisa lihat di slide-nya ya. Ini untuk sistem yang LTI ya, atau linear time invariant, atau LSI ya, linear shift invariant. Nah, sistem respon dari sistem ini ya bisa kita gunakan atau bisa kita dapatkan dari operasi konvolusi, dari respon impuls dan juga sinyal input ya. Dan karakteristik dari sistem ini dapat ditentukan dari respon impuls dari sistem. Persamaan beda dari suatu linear shift invariant sistem ini ya, ini bisa kita lihat di ya yang tadi ya. Eh, ini kalau misalkan di continue dia adalah turunan gitu ya, ya sesuai dengan namanya, misalkan turunan kesekian.
turunan pertama, turunan kedua, atau bahkan ya turunan ketiga dan seterusnya ya. Eh, Turunan ke nol juga termasuk. Sedangkan kalau di sini ini adalah delay ya, atau dengan kata lain ya itu adalah perbedaan dari waktu gitu ya. Delay itu kan waktu yang berbeda ya dari waktu awal dan juga waktu akhir seperti itu. Nah, ini juga sama ya, ini adalah output. Sedangkan ya di sini ini adalah input ya, X-nya ini. Jadi ini output ya, dan X ini adalah input. Atau kalau kita melakukan satu pergeseran ya, karena sistemnya tadi adalah linear shift invariance, kita bisa ubah ke bentuk seperti ini ya. AK dikalikan Y N plus K ya sama dengan BK dikalikan X N plus K. Ya, X ke N plus K. Tapi untuk saat ini ya kita mungkin bisa fokus ke bentuk ini ya. Em, Ya kalau sistem ini kausal ya artinya output kita itu tidak dipengaruhi oleh em, apa input setelahnya ya. Artinya kita bisa hitung ya outputnya itu berdasarkan input-input sebelumnya. Jadi nilai n ini tidak akan lebih eh, kecil dari m ya, karena m itu kan adalah delay dari input ya. Sedangkan n itu adalah delay dari output. Sehingga kalau kita susun ya suatu sistem itu ya dia hanya bisa menggunakan input ya, input yang tidak setelahnya ya, artinya input yang sama ataupun input yang sebelumnya gitu ya. Nanti bisa kita lihat ya ini dengan beberapa pendekatan ya untuk mendapatkan solusi dari apa suatu persamaan beda ini. Nah, mungkin satu hal yang membedakan kalau di diskrit ini ya karena kita sebenarnya bisa ya satu kelebihan dari sistem diskrit atau bukan satu kelebihan ya, satu karakteristik dari sistem diskrit itu dia kan berbasis jumlahan ya. Jadi jumlahan ini sesuatu yang bisa kita hitung secara fungsi atau secara analitikal atau bisa juga sebenarnya kita hitung secara iteratif ya atau secara pengulangan. Nah, ini yang mungkin membedakan di atau dengan sistem kontinu ya di mana kalau di diskrit ini ya kita bisa melakukan iterasi atau kita bisa melakukan perulangan ya dari operasi eh, dari persamaan itu. Ya, ini adalah solusi iteratif ya atau solusi perulangan di mana pada suatu persamaan beda itu kita mendapatkan satu persamaan seperti ini gitu ya. Jadi YN itu sama dengan 1/A0 ya. Ini semua asalnya adalah dari sini ya, dari sini. Jadi kalau ini kita misalkan kita tulis ulang ya, kan dia adalah eh, mana itu seperti ini ya, AK ya. Ini adalah Y n min K gitu ya. Sama dengan ya ini adalah BK X n min K ya. Nah, lalu dari sini ya kita bisa breakdown ya untuk Y0 atau YN maksud saya K0 ya. Makanya itu kan adalah 0 sampai N ya. Nah, sementara kalau di inputnya K-nya adalah 0 sampai M ya. Nah, dari sini kita em, bisa breakdown ya. Berarti ini adalah A0 dikalikan YN ya. YN ditambah ya satu nilai eh, jumlahan ini ya. Ini kita mulai dari K-nya sama dengan satu ya. K-nya sama dengan satu, ini adalah N ya.
A ke K, Y, N min K, yang mana K-nya dimulai dari satu. Ya. Nah, itu sama dengan satu jumlahan ya, dari BK ya, X N min K ya. Jadi di sini K-nya ya dia mulai dari nol sampai dengan K ke M. Nah, ini kalau kita pindah ini ke sebelah kanan ya, makanya akan jadi AKYNK. Lalu ya di sini kita bisa membagi dengan nilai A0 ya. Nah, asumsi kita adalah kita mengetahui nilai-nilai yang ada di sini. Jadi semua itu kita ketahui ya. Misalkan nih kita mulai dari n-nya sama dengan nol. N sama dengan nol, kita membutuhkan nilai X ke min K ya. X ke min K karena ini kan sama dengan nol ya. K-nya di sini adalah dari nol sampai M. Y ke min K ya. Jadinya K-nya adalah dari 1 sampai N. Artinya ya em, Y min satu ya. Lalu ini adalah Y min 2 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah X ke nol ya. Nah, X ke min satu dan seterusnya sampai X ke min M. Ya, karena itu kan adalah min K, di mana K-nya itu adalah nol sampai M. Ya. Sehingga ya di sini kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk nilai ke nol ya. Sama juga dengan nilai ke satu ya N-nya kita ganti satu, maka di sini adalah satu min nol. Jadi mulai waktu ke satu ya. X waktu ke satu itu berapa ya. X waktu ke nol itu berapa. X waktu ke min satu berapa. Sampai nilai eh, N min M ya. Berarti ya. Ini juga nilai apa, N min N gitu ya. Ya, jadi suatu nilai Y0 ya, ini membutuhkan beberapa nilai X n min K dan juga Y n min K ya. Dan jika kita mulai dari waktu nol ya, maka nilai Y min K, X min K ya, karena N-nya 0 itu ya sudah harus diketahui ya. Jadi K 1, 2, 3 sampai N itu berapa seperti itu ya, Y-nya ya, dan juga X-nya. Lalu ini kita lakukan secara berulang kali ya sehingga kita mendapatkan nilai YN ya. Meskipun kita mendapatkan nilai angkanya ya, tapi kita belum tentu ya bisa mendapatkan nilai fungsinya ya. Jadi fungsi dari YN ini ya kita tidak apa, tidak bisa, mungkin kita tidak bisa ketahui ya, ya, untuk solusi iteratif ya. Nah, ini contoh dari solusi iteratif ya. Nah, misalkan kita mempunyai satu persamaan ya YN, dia adalah min setengah YN min satu ya, dikurangi setengah YN min satu plus seperdelapan YN min 2. Ini adalah ya setengah pangkat N ya, di mana N-nya adalah eh, lebih besar sama dengan nol, di mana semua nilai di sini adalah nilai yang nol ya untuk semua waktu. Ya, jadi kita bisa mengubah ini persamaan ini ya menjadi persamaan yang ada di sini. Ya. Tentu kita gunakan nilai-nilai inisial ya atau nilai-nilai mula yn-1, yn-2 ya. Kita mempunyai setengah pangkat n ya, tengah pangkat n, di mana ya n itu dia adalah waktu ya. Jadi kalau misalkan kita mencari Y0 ya di sini ya kita memasukkan nilai nol ya sehingga ini ada di Y min satu, Y min 2 dan di sini adalah satu ya, maka di sini kita dapatkan nilai satu ya.
Dan seterusnya kalau Y1 ya kita punya setengah Y0 ya. Sekarang Y0-nya kita punya nilai 1. Jadi satu kita balikkan ke sini. Sedangkan ya Y-1 ini adalah nol. Jadi ini kita coret. Dan tadi ini kita coret, ini kita coret ya. Jadinya adalah em, setengah ya. eh Ya ini setengah. Lalu di sini ya setengah tambah setengah ya. Ini satu. Ya, maaf ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi ini setengah dikalikan satu ya, ditambah setengah pangkat n, n-nya adalah satu, jadi setengah tambah setengah yaitu satu, gitu ya. Nah, selanjutnya setengah dikalikan y-1 yaitu adalah satu ya, setengah kalikan satu setengah ya, dikurangi seperlapan kalikan satu ya, jadinya adalah setengah ya, min seperlapan tambah setengah pangkat dua ya, jadinya adalah seperempat ya. Jadi di sini kita mempunyai 5/8 ya, dari 4 min satu plus 2 ya. Jadinya adalah em, ya 3 plus 2 atau 5/8 ya. Jadi itu untuk cara dari pendekatan iteratif ya. Nah, kita nggak tahu YN-nya itu seperti apa gitu. Artinya secara eksplisit kita tidak mendapatkan nilai YN ya. Tetapi di sini kita bisa mendapatkan nilai YN pada suatu waktu tertentu ya, misalkan pada satu ya, pada nol ya, pada dua dan seterusnya. Itu untuk pendekatan iteratif ya, yang mana sebenarnya bisa kita apa, gunakan kode ya untuk misalkan mencari nilai ya, YN-nya ini kita bisa menggunakan program ya untuk mendapatkan nilai Y pada suatu waktu tertentu ya. Bisa kita lakukan for loop gitu ya, misalkan dari I sampai nilai atau waktu yang kita fokuskan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pendekatan analitik. Nah, pendekatan analitik ini dia mirip ya dengan apa yang ada di domain waktu kontinu. Jadi pendekatan analitik ini terdiri dari dua komponen solusi ya. Jadi dua komponen solusi ini adalah ya sama dengan di continuous ya, homogeneous dan partikular atau non homogeneous ya. Nah, homogeneous solution ini ketika kita mengabaikan input ya, jadi jumlahan dari semua output dengan delay ini adalah nol. Nah, solusinya adalah kita mencari nilai alpha pangkat n. Jadi kalau sebelumnya kita mendapatkan nilai e pangkat sekian ya, di sini kita untuk discrete kita mempunyai nilai a dikalikan alpha pangkat n ya. Misalkan kalau di continue kan YHT ya dia sama dengan A E pangkat apa min lambda T gitu misalkan ya, dan seterusnya. Ya, jadi itu untuk eksponensial em, ya form dari satu solusi homogen ya. Sedangkan kita mendapatkan nilai alfa ini ya dari proses yang sama sebenarnya, atau dari proses yang mungkin nggak 100% sama ya, tapi dia hampir mirip dengan apa yang ada di sistem waktu kontinu ya. Jadi AK dikalikan A ya, kalikan alfa N min K ya sama dengan nol. Jadi di sini ya untuk nilai ini kan A dan juga alfa pangkat n-nya kan kita keluarkan ya. Sehingga di sini hanya ada nilai AK dikalikan alfa pangkat min K ya. Jadi sama dengan 0 ya solusinya untuk
nilai atau untuk persamaan homogen. Nah, di mana nilai alfa ini disebut juga dengan nilai karakteristik ya, sama dengan yang ada di waktu kontinu. Em, ya, jadi akar dari persamaan karakteristik alfa 1, alfa 2 hingga alfa n itu akan mempunyai n ya, n besar akar ya. Lalu jika eh, akarnya ini beda, rootnya itu distinct ya, maka solusi homogennya itu adalah ya A1 dikalikan alfa pangkat n ya, A2 dikalikan alfa. Ini alfa 1 pangkat n, alfa 2 pangkat n, dan seterusnya. Ya. Ini sama ya, sekali lagi dengan yang di continue. Kalau yang di continue kita menggunakan kan E pangkat apa, misalkan S1P ya, dan seterusnya. Ini misalkan jadinya E pangkat S2T ya, dan seterusnya. Nah, jika beberapa rootnya itu diulang ya, atau repeated, maka solusinya ini dapat diperoleh dari mengalihkan eh, apa solusi karakteristik apa karakteristik solusinya dengan pangkat dari n ya. Jadi misalkan jika alfa 1 mempunyai pengalih P1 ya, jika atau dengan em, akar yang lain itu beda, maka kita bisa mengasumsikan satu solusi homogen ya, dengan bentuk seperti ini ya. Jadi YHN sama dengan A1 alfa pangkat N1 dan seterusnya. Em, ya, yang berbeda hanya kalau misalkan kita ada akar yang berulang ya, maka kita mempunyai suku ya n pangkat x gitu ya, atau n pangkat P1-1 kalikan alfa pangkat n ya, alfa 1 pangkat n. Ini kalau misalkan tadi alfa satunya itu berulang sebanyak P min 1 P1 kali ya. Jadi P1 min 1 pangkatnya. Oke, jadi itu untuk solusi homogen. Selanjutnya untuk solusi partikular ya, atau solusi non homogen, kita menggunakan prinsip superposisi ya. Jadi prinsip superposisi ini solusi partikular dari persamaan ya, persamaan bedanya ini dapat diperoleh dari misalkan mendapatkan Y bar N dulu ya. Nah, Y bar N ini ya, ini Y bar ya. Kalau ada garis di atas ya, ini adalah Y bar. Nah, di mana ini adalah solusi partikular dari jumlahan ya, AK Y bar N min K mulai dari K sama dengan 0 sampai N ya. Em, dan di sini dia sama dengan XN ya. Jadi sekali lagi ini karena solusi partikular maka kita memperhitungkan input ya. Inputnya adalah XN. Nah, dari prinsip superposisi ini kita mendapatkan nilai YP ya, atau solusi partikularnya adalah jumlahan ya dari Y bar N min K ya. Jadi Y bar N min K dengan koefisien BK, K-nya adalah mulai ya 0 sampai M. Ya. Dan untuk mendapatkan Y bar N, maka diasumsikan bahwa Y bar N ini adalah suatu kombinasi linear dari Xn dan juga nilai-nilai delay-nya, yaitu Xn-1, Xn-2, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu ya untuk em, solusi homogen maupun solusi non-homogen. Ya.
Nah, selanjutnya kalau misalkan kita diberi suatu persamaan ya yn min 3 yn min 1 min 4 yn min 2, dia adalah xn ya, di mana kita mempunyai suatu nilai y min 1 ya. Y pada waktu min 1 adalah 1 ya. Y pada waktu min 2 itu adalah 0 ya. Dan juga xn itu adalah setengah pangkat n un ya. Jadi dari persamaan beda yang kita dapatkan ini kita bisa mengubah ya ini ke suatu persamaan karakteristik. Nah, jadi kalau misalkan yn ya ini adalah jadinya satu gitu ya. Min kalau ada n min satu maka ini akan jadi alfa pangkat min satu. Kalau ada n min 2 maka akan jadi 4 alfa pangkat min 2. Ya, ini adalah sama dengan nol. Ini pertama kita tentu mencari solusi homogen ya, solusi homogen terlebih dahulu. Setelah itu kita em, mendapatkan akarnya ya. Nah, mendapatkan akarnya ini gimana ya? Kita coba kalikan aja dengan alfa kuadrat. Jadi ini akan jadi alfa kuadrat min 3 alfa ya, min 4 ya, sama dengan nol. Jadi ini akan jadi alfa min 4 ya, dan juga alfa plus 1 ya, sama dengan nol. Di alfanya ya akan jadi 4 dan min 1 ya. Jadi alfa satunya adalah min satu, maka ini adalah min satu pangkat n. Alfa 2-nya adalah 4 ya, maka ini akan jadi 4 pangkat n. Ya. Itu adalah solusi homogen ya. Jadi kita mengetahui bentuk dari solusi homogennya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk solusi partikularnya ya kita mendapatkan atau kita menebak ya, kita coba untuk menebak nilainya adalah setengah pangkat NUN karena inputnya seperti itu. Ya, jadi setengah pangkat N UN ini kita em, gunakan sebagai bentuk awal dari solusi partikularnya ya. Sehingga kalau kita geser dia sebanyak eh, min satu ya, maka di sini akan jadi n min satu. Kalau kita geser sebanyak n min 2 maka dia akan jadi A 3 dikalikan setengah pangkat n min 2 dan seterusnya ya. Lalu kalau kita em, ubah ya nilai ini ke persamaan beda. Jadi kalau tadi kita punya bentuk persamaan beda seperti ini ya. Jadi ada YN ya, eh, 3 YN min satu ya, 4 YN min 2 sama dengan XN. Lalu di sini ya kita menginputkan ya, menginputkan nilai YP ya atau solusi partikularnya ini eh, ke persamaan ini ya. Jadi misalkan YN ya A3 setengah pangkat NUN ya. Kalau misalkan ya 3 YN min satu ya 3 dikalikan A3 kalikan setengah pangkat N min satu ya. Kalau misalkan YN min 2 ya maka 4 dikalikan A3 dikalikan setengah YN min 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita em, menggabungkan ini ya, nilai ini kan karena dia ada UN ya, ada UN min satu dan ada UN min 2 maka nilainya ini kan hanya akan non-zero ya, non-zero untuk nilai N yang dia lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi kalau misalkan N-nya 0 saja ya, N-nya 0 artinya yang ada nilainya ya ini saja gitu ya. Dan dari situ kan kita tidak mendapatkan apa
A3 yang em, sesuai gitu ya, atau A3 yang dia representatif ya. Nah, kita harus menginclude semua suku ini, UN, UN-1 dan UN-2 ya. Sehingga dari nilai N lebih besar sama dengan 2, kita untuk nilai itu ya, untuk nilai N itu kita em, memasukkan nilai N-nya ini ya, artinya semua ini kan tidak nol ya jadinya. Ya, jadi di sini misalkan ya karena untuk N-nya 2 ya, untuk N-nya 2 dulu misalkan di sini kita menggunakan nilai ya 2 yaitu seperempat ya. Di sini kita menggunakan nilai 2 yang dihasilkan nilai setengah ya. Dan di sini kita menghasilkan nilai 0 ya karena 2 min 2 untuk N-nya ya. Jadi ini akan jadi A3 dikalikan seperempat ya, dikurangi 3 A3 dikalikan setengah ya, dikurangi 4 A3 ya. Nah, ini adalah sama dengan seperempat karena ini adalah setengah pangkat 2. Nah, jadi dari sini kita peroleh nilai A3 yaitu dia adalah 1/21 dan juga YP ya atau solusi partikularnya itu adalah 1/21 karena A3-nya tadi adalah 1/21 dikalikan setengah pangkat N dari ya, N ya. Nah, jadi itu adalah solusi ini ya, solusi partikular. Sedangkan untuk solusi general ya kita memproses nilai homogen ya, solusi homogen. Solusi homogennya tadi ya dia adalah em, apa YH plus YP ya sama dengan ya A1 dikalikan min 1 pangkat N yang di awal tadi ditambahkan A2 dikalikan 4 pangkat N ya. Dan di apa tambah dengan solusi partikular yaitu 1/21 dikalikan setengah pangkat N. Nah, kita mendapatkan nilai kondisi inisialnya ini ya dari pengetahuan kita atas Y-1 dan juga Y-2 ya. Nah, kita kan belum memasukkan itu ya. Jadi misalkan kalau di sini Y-1 maka ini semua kan tidak ada ya. Begitu juga untuk Y-2. Sehingga kalau misalkan Y-1 ya ini adalah sama dengan A1 ya min 1 pangkat min 1 misalkan A2 4 pangkat min 1 ya. Ini adalah nilainya 1 ya. Jadi ini adalah 1. 1 ini adalah min 1 A1 ya dikalikan min 1 pangkat min 1. Jadi min 1 dikalikan ya 1/min 1 gitu ya. Jadi karena min 1 pangkat min 1 jadinya 1/min 1 ya dia sama dengan min 1 ya, jadi ini adalah min A1 plus eh, 4 pangkat min 1 jadi adalah seperempat A2 ya. Atau dengan kata lain em, misalkan kita mengalihkan ini dengan angka 4 misalkan ya supaya gampang. 4 ya itu adalah min 4 A1 ditambah 2 gitu ya. Nah, sedangkan untuk nilai Y2 ya, Y-2 sama dengan 0 ya di sini kita mempunyai A1 pangkat dikali min 1 pangkat min 2 ya ditambah A2 dikalikan 4 pangkat min 2 ya. Ini adalah sama dengan 0. Maka ya di sini kita mendapatkan nilai
nol, ini adalah A1, ini adalah kalikan berapa ini setengah ya. Em, sorry kok setengah. Satu per min satu, itu satu ya. Satu per min satu pangkat dua ya. Jadi A1 dikalikan satu saja. Lalu di sini ini adalah plus A2 ya dibagi 16 gitu ya. Jadi nol ini adalah A1 plus A2 per 16 ya. Sedangkan kalau kita kalikan ya nol akan jadi 16 A1 plus A2 ya. Eh, di sisi lain ini 4 adalah sama dengan min 4 A1 plus A2 ya. Jadi ini adalah negatif. Ini adalah 20 ya. Sebentar, ini adalah kita kurangi ya. Oke, ya sepertinya ada sedikit kesalahan ya. Jadi kita em, tetap mempunyai A1 ya dan juga A2. Jadi A1 ini eh, adalah dia melekat pada min satu pangkat N, A2 itu melekat pada 4 pangkat N ya. Maka ya di sini kita akan mempunyai persamaan ini ya, dua persamaan ini yang mana kalau kita kalikan, kita kurangkan, jadi dia akan jadi 20 ya, 20 A1 di sini adalah sama dengan min 4 ya, sehingga A1-nya ini adalah min 4 per 20 jadi min 1/5 ya. Sedangkan A2-nya ya A2-nya kita dapatkan dari sini atau dari sini. Jadi ketika A1-nya adalah min 1/5 ya maka A2-nya ya jadinya dia otomatis ya jadi 16/5. Nah itu ya nanti tolong dicek ya ini soalnya juga ada di buku ya jadi nanti misalkan bisa di cross check ya. Atau misalkan saya salah atau gimana. Oke, jadi itu ya untuk penyelesaian persamaan beda berbasis analitik ya. Untuk iteratif sudah kita bahas di PPT atau di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya ini adalah respon impuls ya dari suatu sistem LSI ya, linear shift invariant. Jadi respon impuls ini ya didapatkan jika kita mengubah ya, mengubah persamaan atau mengubah eh, sistem ya dengan mempunyai input delta ya. Jadi delta ini ya unit impulse seperti yang kita sudah tahu ya. Di sini kita mendapatkan sistem eh, seperti ini ya, di mana Y ini nanti akan menjadi H seperti itu ya. Ini adalah Y dan juga delta dengan nilai kondisi mulanya ya dia diasumsikan nol ya karena delta ini kan hanya ada nilainya ketika dia nilainya em, ketika waktunya nol ya jadi kalau waktunya kurang dari nol ya semua nilai di delta ini akan negatif ya. Nah, untuk ini ada metode yang mirip ya, yaitu persamaan homogen atau homogeneous equation. Jika n ya, n di sini dia kurang dari lebih dari m, n ya, di sini dia lebih dari m. Misalkan ini satu min k ya, satu min k ya, eh, karena ini satu min k, misalkan dia lebih dari m ya, atau misalkan ini 2 min k gitu ya. 0 sampai 1 jadi di sini dia tidak akan mencapai em, apa 0 ya jadi nilai homogeneusnya akan bisa langsung didapatkan. Untuk sistem kausal ya di sini diketahui bahwa nilai n di sini
Untuk output harus lebih besar atau sama dengan nilai M ya. Sehingga kondisi mula yang diperlukan itu adalah Y0 sampai YM. Dan di sini equationnya atau persamaannya itu akan menjadi A0 ya, YN plus A1 YN-1 ya, plus A2 YN-2 dan seterusnya sampai AN YN min N besar. N besarnya adalah orde ya, atau orde dalam hal ini ya delay-nya dia. Sedangkan untuk sisi inputnya kita mempunyai N ya, hingga N min M ya. M ini adalah orde dari inputnya seperti itu. Cara lain yang bisa kita dapatkan ini adalah dengan menggunakan satu persamaan simultan ya. Jadi persamaan simultan ini salah satu cara untuk mendapatkan kondisi awal ya, di mana kita mempunyai satu matriks A0, A1 sampai AM untuk kolomnya ya. Sedangkan untuk di kolom kedua itu 0, A0, A1 ya sampai A-1. Sedangkan untuk kolom terakhir ya itu adalah 0 ya sampai A0 ya. Sedangkan untuk yang dikalikan itu adalah Y0 sampai YM, sedangkan yang hasil perkaliannya ini adalah B0 sampai BM ya. Jadi kalau misalkan ini kita kalikan kan akan jadi A0 ya dikalikan Y0 ya. Di sini adalah B0 misalkan ya. Lalu A1 dikalikan Y0 ya ditambah A0 dikalikan Y1 ya ini adalah B1 ya dan seterusnya ya. Jadi AM ya dikalikan B dikalikan Y0 ya tambah M-1 ya dikalikan Y1 dan seterusnya ya. Sini dia adalah sama dengan BM ya dan seterusnya. Lalu ya ini adalah initial condition yang kita dapatkan dari menyelesaikan persamaan homogen ini ya. Ya, jadi solusi iteratifnya ya kalau kita kembali ke definisi tadi bahwa kalau di respon impuls itu kita mengganti xn dengan delta n, maka em, apa nilai ini ya kita tinggal ubah ya ke delta n min k dan juga h n min k. Ini teknik yang sama yang kita gunakan untuk mendapatkan solusi iteratif dari persamaan beda tadi ya. Nah, sama dengan di persamaan beda tadi. Special case atau kasus khusus di sini jika kita mempunyai n ya, n besar, n kapital yang dia sama dengan 0 dan juga A0-nya ini adalah sama dengan 1 ya. Jadi nilai YN-nya itu dia pure merupakan kombinasi dari input ya. Jadi kombinasi dari input B0 dikalikan XN tambah B1 dikalikan X N-1 dan seterusnya sampai BM dikalikan eh, X N-M ya. Nah, jadi untuk nilai di mana XN-nya sama dengan delta N yang mana ini adalah nilai untuk mencari respon impuls ya, kita mendapatkan nilai Y0 ya sama dengan B0 ya, Y1 sama dengan B1 dan seterusnya hingga YM ya sama dengan BM. Sedangkan
finite impulse response-nya untuk nilai yn sama dengan nol, atau karena nilai yn sama dengan nol untuk n lebih dari m, maka ya di sini kita mempunyai suatu nilai rentetan ya, B0, B1 dan seterusnya sampai Bm, ini disebut dengan sistem finite impulse response ya. Artinya respon impulsnya ini akan jadi nol sampai nilai atau setelah nilai ke m ya. Maka di sini disebut dengan finite impulse response system gitu ya. Lalu solusi iteratif ya, ini adalah contoh untuk solusi iteratif ya. Di sini kita mempunyai suatu persamaan ya, standar yn plus 2 yn min 1 ditambah xn plus xn min 1 ya. Jadi respon impuls di sini dapat diperoleh secara iteratif ya. Jadi Hn ya, di sini ini In kan dia menjadi Hn gitu ya. Di sini dia akan di apa, kurangkan ya, atau dia akan ada di sisi kiri sedangkan yang lain akan ada di sisi kanan ya. Xn-nya akan jadi delta dan Xn di sini juga akan jadi delta. Lalu 2 Y n min 1 ini adalah 2H n min 1 ya. Jadi H0 di sini ya dia adalah min 2 H min 1. Jadi ini harus kita ketahui dulu. Dan apa, kalau sistem kausal ya berarti H negatif ya. Misalkan H min 1 ya itu dia adalah nilainya adalah 0 ya. Eh, Begitu juga dengan H min 2 ya, H min 3 dan seterusnya. Jadi H min 1 itu dia adalah 0 dan H0 adalah 0 ya, ditambah 1 tambah 0 ya. Jadi dia adalah 1. Sedangkan H1 itu adalah min 2 dikalikan H0 yaitu dikalikan 1 ditambah delta 1 yaitu ini adalah 0 juga. Jadi kita coret ya. Ini plus 1 ya. Jadi min 2 tambah 1 jadi min 1. Sedangkan di sini kita punya min 2 dikalikan min 1 tambah ini semua akan jadi 0 ya. Jadinya adalah 2 dan H3 akan jadi ya min 2 H2 ya ditambah semua ini akan jadi 0 ya. Nah, sehingga dia akan jadi min 4 ya. Jadi nilai H-nya ya, dia adalah min 1 pangkat N dikalikan 2 pangkat N min 1 ya. Di mana Hn-nya itu sendiri adalah delta N plus min 1 pangkat N ya dikalikan 2 pangkat N min 1 dikalikan U nilai N min 1 ya. Tapi dari ya apa asumsi bahwa sistem kausal ya kita perlu menunjukkan nilai ini ya, N min satunya ini ya. Jadi supaya kita tidak mendapatkan nilai misalkan H min 1 itu berapa ya, H min 1 itu 0. Begitu juga dengan H min 2, begitu juga dengan H min 3, begitu juga dengan H min 4 dan seterusnya ya. Sedangkan kalau kita melihat dari sini saja kan nggak kelihatan ya nilai H min 1, H min 2, H min 3-nya itu yang harusnya dia adalah 0. Jadi ya di sini kita mendapatkan satu formula umum ya, yaitu delta N ditambah min 1 pangkat N dikalikan 2 pangkat N min 1 dikalikan U ke N min 1. Nah, di sini kita juga bisa apa, mendapatkan satu solusi ya, solusi analitik ya. Jadi solusi analitik ini berdasarkan
satu persamaan simultan ya, disebut dengan persamaan simultan yang menggunakan matriks ini ya. Jadi ya di sini kita berusaha untuk misalkan mencari ya nilai H0-nya berapa ya, H1-nya berapa gitu ya. Eh, nah dari sini kita kan mempunyai beberapa kondisi awal ya. Jadi kondisi awal di sini bisa kita gunakan untuk memperoleh kondisi-kondisi di waktu selanjutnya. Jadi misalkan di sini ya kita mempunyai 1021. Ini dari mana 1021 ini? Kita kembali ke slide sebelumnya ya. Nah, di sini kita mempunyai nilai A0 dan A1 saja sebenarnya. Jadi karena ini persamaannya cukup pendek ya. M-nya juga hanya Y0 dan Y1. Dalam hal ini kan akan jadi H0 dan juga H1 ya. Sehingga di sini akan jadi B0 dan juga B1 seperti itu. B0 dan B1 ini ya bisa kita peroleh dari koefisien dari nilai di X-nya ya. Jadi ini adalah koefisien dari X. Kalau masih ingat ini adalah koefisien dari X ya. Ini ya BK ya. Ini adalah koefisien dari X atau dari delta. Sedangkan kalau kita input nilainya di sini ya B0-nya akan jadi 1 ya. B1-nya akan jadi 1. Nah, ya ini sekali lagi nilai A0 ya. Ini adalah A1 ya. Lalu di sini ini adalah ya ini 0 nggak kelihatan karena ini persamaan homogen tapi di sini adalah B0 dan B1 gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Dan dari sini ya kita kan mencari ini ya sebenarnya yang kita sorry yang kita cari itu adalah ini ya sebenarnya. Ini sedikit saya ralat. Ya, jadi ini tadi B0 dan B1 ya. Kita mendapatkan nilai H0 sama dengan 1 dan juga dari perkalian antar elemen di matriks ini ya. Jadi ini adalah 2H0 plus H1 ya sama dengan 1 ya. H0-nya kan 1 ya. Jadi ini adalah 1 2 plus H1 sama dengan 1. Jadi di sini adalah H1-nya adalah min 1 ya. Dapat digunakan untuk persamaan eh, atau hasil awal ya, hasil awal dari solusi analitik itu. Selanjutnya kita akan mendapatkan solusi homogen ya, yaitu adalah A1 dikalikan min 2 pangkat N UN. Sedangkan solusi non homogennya adalah A2 dikalikan delta N karena ini kan inputnya adalah delta ya. Jadi kita asumsikan ya dia eh, adalah fungsi dari delta ya sebagai unit impulse. Jadi kita mencoba untuk include ya satu solusi partikular atau solusi non homogen ini ya dengan solusi generalnya yaitu Hn ya dia sama dengan H H H homogen ya ditambah H partikular yaitu di sini akan jadi min 2 ya A1 min 2 pangkat NUN plus A2 delta N. Nah, dari sini kita bisa cocokkan dengan nilai H0 dan juga H1 ini. Jadi misalkan H0 ya, misalkan H0 itu adalah 1 ya, itu adalah H0, ini adalah 1, ini kan A1 ya, dikalikan min 2 pangkat 0 yaitu 1 ya, dikalikan U0 ya, yaitu 1 juga.
ditambah A2 gitu ya. Nah, jadi A1 plus A2 sama dengan 1. Lalu H1 ini adalah min 1 ya. Jadi min 1 ini adalah apa A1 ya. Jadi A1 dikalikan ini adalah 1 ya. A1 dikalikan em, ya ini adalah min 2 pangkat N ya. Jadi ini adalah min 2 pangkat 1 gitu kan. Plus 0 ya. Karena ya nggak ada delta 1 gitu kan. Hanya kan cuma delta 0 saja. Jadi min 2 A1 ya. Ini adalah 1 dan A1 ini adalah min setengah ya. Eh sorry. Ya, maaf ini min 1 ya. Jadi ini harusnya adalah setengah saja ya. Sehingga A2 ya dengan begitu menjadi setengah juga karena A1 plus A2 sama dengan 1. Ya, begitu ya kita dapatkan general solusinya ya dari persamaan yang sama ini sebenarnya dia apa ya hampir sama juga general solusinya ya. Artinya secara hasil dia akan sama. Kalau kita masukkan angka-angkanya dia akan sama, cuma bentuknya aja yang dia berbeda gitu ya. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu apa stick pada satu bentuk tertentu ya. Mungkin intuisinya adalah cari bentuk yang lebih mudah gitu ya atau yang lebih simpel lah supaya nanti nggak sulit untuk untuk mengecek ulang juga gitu ya. Nah, itu adalah untuk solusi analitik ya. Hmm. Nah, satu contoh lagi di sini persamaan beda koefisien konstan di mana kita mempunyai suatu sistem dengan persamaan beda ya yn min 3 per 4 yn min 1 plus 1/8 yn min 2 sama dengan xn plus xn min 1. Ini kita mencari suatu apa respon impuls ya. Tentu dari sini ya kita bisa mencari persamaan karakteristiknya. yn saja ya 1 ya min 3 per 4 ini adalah alfa pangkat min 1 dan di sini ini adalah 1/8 ya alfa pangkat min 2 ya di sini adalah sama dengan 0 ya. Jadi ini persamaan homogen. Dari sini kita bisa mendapatkan misalkan alfa kuadrat ya min 3 per 4 alfa plus 1/8 ya. Nah, ini kalau kita kalikan, dia akan jadi alfa ya, ini akan jadi 1/2 dan juga 1/4 ya. Jadi ini adalah negatif-negatif. Lalu ya di sini kita mendapatkan nilai alfa satunya setengah, alfa duanya seperempat ya. Ini alfa satu, alfa dua. Lalu kita dapatkan respon impulsnya adalah Hn. Dia adalah A1 kalikan setengah pangkat N ditambah A2 dikalikan seperempat pangkat N ya. Nah, kita mencari initial condition. Jadi di sini dimensi ya, dimensi dari matriks atau mungkin vektornya dulu deh. Vektornya dulu ini kan adalah dari X ya. Jadi X-nya ini adalah B0 katakanlah ini adalah B1 gitu ya. Dua-duanya adalah sama dengan 1. Sedangkan dari sisi A0, A1, A2-nya ya ini adalah A0 ya. A1-nya adalah min 3 per 4, lalu A2-nya adalah 1 per 8 ya. Jadi ini adalah 1 ya, A0-nya 1, lalu A1 dan A0 ya, min 3 per 4 dan juga 1, karena kalau kita balik ke slide tadi ya, ini adalah A1 A0 dan ya
nilai outputnya ya Y0 Y1 ini adalah ya H0 H1 itu tadi ya. Eh, dan ini kan kita tidak melihat ada satu fungsi delta ya. Atau kalau misalkan kita ubah ke delta pun ini dia nggak akan mencapai nilai satu. Artinya ya outputnya inputnya sorry inputnya adalah nol semua gitu ya. Inputnya itu adalah nol semua karena untuk respon impuls ya unit impulsnya kan dia hanya ada di waktu dua ya dan juga waktu satu gitu ya paling paling rendah gitu. Jadi di sini kita mempunyai ya Y0 Y1 ya. Lalu kita coba selesaikan misalkan oh kita mempunyai perkalian ya Y0 sama dengan satu ya dan juga min 3/4 Y0 plus Y1 sama dengan ya satu. Jadi Y0-nya ini kan kita sudah tahu bahwa dia satu. Jadi ini adalah min 3/4 ya plus Y1 sama dengan satu ya Y1-nya adalah 7/4 ya. Hmm. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa menyelesaikan nilai ini ya. Jadi misalkan untuk nilai nol ya, n-nya 0 itu kan H0 ya, di sini Y ya, tapi prinsipnya sama. Ini kan sama dengan satu. Jadi ini adalah A1 ya, ditambah ya A2 ya. Satu ditambah A2 itu adalah sama dengan satu. Sedangkan A1 itu adalah 7/4 ya. Jadi ini adalah eh, A1 ya dikalikan setengah ya ditambah ya A2 dikalikan seperempat ya jadinya ini adalah misalkan 7/4 ya sama dengan ya 2A1/4 tambah A2/4 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu ya kita mempunyai dua persamaan ini kan, sehingga kalau misalkan kita em, fokuskan ke dua persamaan ini ya kita mendapatkan nilai 7 sama dengan 2A1 plus A2 ya. Nah, jadi di sini kita kurangkan misalkan ya A1-nya min A1 dia sama dengan min 6 ya atau A1-nya sama dengan 6 sedangkan A2-nya ya karena A1-nya sama dengan 6 ya A2-nya harus sama dengan min 5 ya supaya sama. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu ya kurang lebih kita mempunyai satu persamaan simultan ya. Kalau kita ingin menganalisa secara lebih analitik, kita ingin mendapatkan fungsinya atau kalau kita mau menggunakan persamaan atau kita mau menggunakan berbasis iterasi juga boleh-boleh saja gitu ya. Artinya itu nanti akan mendapatkan atau akan menghasilkan nilai yang sama ya hanya apa pendekatan atau hanya ininya saja apa suatu em, langkah-langkahnya saja ya yang berbeda gitu ya itu untuk beberapa persamaan ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah tentang kestabilan ya, kestabilan dari sistem diskrit ya. Jadi ini secara umum sudah rasanya sudah pernah kita bahas sekilas ya di kelas. Jadi kalau misalkan di continue ya kita melihat dari E pangkat T gitu ya. Ini kestabilan dari sistem ya, E pangkat AT ya. Eh, A-nya itu adalah lebih dari nol misalkan ini artinya dia ya unstable gitu misalkan ya dan seterusnya. Kalau misalkan A-nya kurang dari nol ya dia akan jadi stable dan seterusnya ya.
Jadi sistem ini dia disebut dengan sistem yang bifurstable jika bounded input ya, dengan bounded input outputnya juga akan bounded ya, outputnya juga akan mempunyai suatu nilai yang berhingga seperti itu. Ya sama juga dengan di continue ya prinsipnya. Nah, cuma bedanya kan di continue kita menggunakan integral ya, kalau di sini kita menggunakan jumlahan. Jadi yang kita apa fokuskan di sini adalah karena pada sistemnya ya, maka harus absolutely summable ya nilai apa itu respon impuls ya. Jadi respon impuls di sini dia harus absolutely summable atau harus bisa dijumlahkan ya. Eh, maka ya di sini kita lihat dia harus nilainya tidak tak hingga, artinya harus ada nilainya ya. Dan nilai kondisi kestabilannya ya untuk sistem kausal terutama ya kita hitung dari nilai K sama dengan nol ya. Nah, jadi kalau di continue itu kan ya integral ya. Integral HT dia misalkan seperti ini dia tidak tak hingga ya. Melainkan ya ada nilainya gitu ya. Tapi kalau di kondisi kausal ya kita mulai dari nol ya. Kalau kondisi yang misalkan bilateral kita mulai dari kita hingga, tapi kondisi bilateral itu sangat sangat langka ya. Nah, ini sebenarnya kalau di discrete ya kita bisa lihat dari nilai karakteristik equationnya tadi ya. Jadi kalau nilai absolut dari karakteristik equationnya itu satu atau lebih dari satu ya dia akan jadi tidak stabil. Misalkan min 2 ya, itu tidak stabil ya kalau di discrete. Kalau di continue itu stabil gitu ya. Tiga misalkan ya. Kalau di discrete itu tidak stabil, di continue juga tidak stabil ya, dan seterusnya. Nah, itu untuk prinsip kestabilan Gibo ya. Tentu ini bisa kita lihat di beberapa contoh. Nah, misalkan suatu sistem dengan impulse response seperti ini ya. Nah, kita lihat di sininya aja seperempat pangkat n. Seperempat pangkat n itu ya dia akan stabil karena ini kan alfa pangkat n gitu ya. Dan alfanya itu kan adalah seperempat ini ya. Jadi di sini dia menjadi satu sistem yang stabil. Dan kalau kita jumlahkan ya dia pasti ada nilainya karena dia kan seperempat ya, yang mana kalau kita kalikan atau kita pangkatkan dia akan jadi semakin kecil ya, mengecil dan mengecil hingga di sini kita dapatkan nilai 8 per 3 ya. Tapi sebenarnya nilainya itu nggak penting ya, yang penting adalah dia itu apakah tak hingga atau tidak tak hingga ya. Nah, itu ya yang menjadi penekanan. Nah, selanjutnya em, apa sistem dengan persamaan beda ya. Oh, ini contoh 4 ya. Mungkin saya sedikit edit dulu ya. Oke. Ya, untuk contoh selanjutnya sistem dengan persamaan beda ya YN min 11 per 6, YN min 1, min setengah, YN min 2, dan seterusnya. Ini kita ingin mengetahui apakah sistem ini ya stabil atau tidak gitu ya. Nah, kita melihatnya hanya bisa kita lihat sebenarnya bahkan hanya melihat tanpa melihat inputnya ya. Jadi kita melihat outputnya saja ya. Jadi outputnya di sini adalah alfa pangkat atau bisa kita ubah ke satu persamaan karakteristik ya. Alfa pangkat 3 dikurangi 11 per 6 alfa kuadrat dikurangi setengah alfa ya plus sepertiga sama dengan nol ya. Nah, ini kalau misalkan kalian coba ya untuk memfaktorkan ini ya memang agak tricky ya gimana memfaktorkannya ini ya. Jadi kalau misalkan kita bisa mendapatkan faktorisasinya itu enak gitu ya.
Tapi ya di banyak kasus itu agak tricky ya. Ya, tapi katakanlah di sini kita tahu akarnya ya. Akarnya adalah 2 min setengah dan juga sepertiga ya. Di sini kita mempunyai sistem yang dia tidak stabil. Yang menyebabkan tidak stabil yang mana? Ya, tentu yang ini ya, 2. Jadi untuk supaya sistem itu stabil, maka persamaannya, persamaan karakteristiknya harus mempunyai akar yang semuanya, ya, semuanya mempunyai nilai absolut kurang dari satu, ya. Jadi itu ada satu yang lebih dari satu tidak stabil ya, bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya ini adalah diagram simulasi ya. Diagram simulasi ini bisa kita dapatkan atau bisa kita gambar ya untuk mencari solusi iteratif ya atau solusi numerik ini bisa kita gunakan beberapa software misalkan Simulink terutama ya yang paling apa umum digunakan untuk melihat respon dari sistem ya. Tapi mungkin ini akan lebih banyak kita belajar nanti di dasar sistem kontrol mungkin ya untuk Simulink ini. Nah, ada beberapa operasi dasar ini sebenarnya sama ya dengan yang ada di continue. Jadi ada operasi dasarnya adalah perkalian dengan atau perkalian sorry penjumlahan dulu lah ya X1 plus X2 lalu perkalian dari atau perkalian dengan konstan ya dan juga unit delay. Jadi kalau kalian masih ingat ya kita dulu punya apa di sini integral gitu ya. Integral kalau misalkan di sini di apa discrete ya kita mempunyai delay. Sebenarnya delay itu eh, padanannya bukan integral ya, tapi merupakan turunan ya. Jadi dari turunan itu kita mempunyai apa integral gitu kan. Untuk di simulasi sendiri umumnya dia menggunakan integral ya, karena turunan itu agak beresiko ya kalau di simulasi karena kalau ada noise dan sebagainya itu akan sangat mempengaruhi sistem. Sedangkan kalau di discrete rasanya tidak terlalu ya, tidak terlalu beresiko. Jadi di sini kita menggunakan D sebagai unit delay ya. Nah, di sini persamaan bedanya ya di sini adalah Y1 ini standar saja ya. Y-1 ini salah ya. Sebentar. Ya, ini adalah yn-1 sampai yn-n. Selanjutnya kita punya xn-1 sampai xn-n ya. Nah, di sini bedanya adalah dengan yang continue ya, itu adalah apa di sini tidak kita menggunakan ya tadi ya delay ya. Kita menggunakan delay secara langsung apa kita eh, tidak menggunakan integral ataupun jumlahan gitu ya. Jadi bedanya ya kurang lebih seperti itu. Nah, persamaan-persamaannya saya kira ini sama ya. Persamaan kanonikal satu, persamaan kanonikal 2, bentuknya ya seperti inilah ya. Jadi kalau di persamaan kanonikal satu kita mempunyai em, apa bentuk yang seakan-akan ya setiap xn ini dia di map ya atau dia dipetakan dikalikan dengan bn ya dikalikan dengan setiap konstannya sedangkan untuk semua outputnya dia juga dikalikan balik ya dengan setiap konstannya untuk mendapatkan feedback tadi ya. Untuk mendapatkan satu unsur feedback ya. Di sini kita bisa lihat persamaannya. Ini dia di delay sebanyak n kali dari Bn dan juga An ya selisihnya. Lalu dia di delay sebanyak n-1 kali dari Bn-1 dan An-1. Dia di delay sebanyak eh, satu kali untuk B1 dan juga A1 dan seterusnya ya. Nah, itu untuk persamaan kanonikal satu.
Sedangkan untuk persamaan kanonikal 2 ya, kita mempunyai Vn. Nah, ini kita ubah ya menjadi Vn. Jadi apa variabel antara ya. Vn yaitu dia adalah Xn dikurangi jumlahan ya Aj dikalikan V N min J. Lalu di sini kita mendapatkan nilai YN-nya yaitu adalah BM dikalikan V N min M, ini kita jumlahkan ya. Jadi semuanya kita pull dulu ke suatu nilai, lalu semuanya kita jumlahkan untuk mendapatkan YN seperti itu ya. Jadi ini adalah B0 ya, B1 ya sampai Bn-1, min A1, min A N-1 dan juga min AN ya. Semua feedback itu terjadi di sini ya. Sedangkan kalau sudah ya Y-nya itu bisa kita apa jumlahkan ya. Bisa kita menggunakan semua nilai yang sudah kita jumlahkan tadi untuk menghasilkan YN. Nah, ini bukan berarti YN itu tidak ada feedbacknya, ya ada, tapi yang di feedback itu adalah unsur sebelum YN. Yang mana sebenarnya sama aja ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan YN-nya seperti ini dia tidak ada feedbacknya ya belum tentu karena V ini juga sesuatu yang mengandung feedback. Ya, jadi itu hanya masalah peletakan saja ya. Oke, ini sudah contoh terakhir ya. Jadi ini mungkin bisa kalian apa pelajari sendiri sebenarnya. Ini ada suatu diagram simulasi ya, diagram simulasi YN, YN-1, ada YN-2, ada YN-3. Nah, kita bisa menggunakan ini canonical form bentuk canonical pertama ya YN XN plus ini XN-nya itu masuk sini ya. XN-nya itu masuk sini. Lalu di sini ada apa nilai ya D atau delay dari 0,5 kalikan XN ditambah 0,1 dikalikan YN ya. Lalu di sini ada D kuadrat ya. D kuadrat dari delay dua kali ya dari min XN dan juga 0,15 YN. Lalu di sini ada D pangkat 3 dari 0,25 XN dan juga min 0,4 YN. Jadi kita delay ini sebanyak 3 kali ya. Sedangkan untuk canonical bentuk canonical kedua ya di sini kita mempunyai Vn min 0,1 Vn min 1 dan seterusnya ini kita pull tadi ya dalam suatu variabel ya Vn ya. Sedangkan YN-nya ini dia merupakan jumlahan dari variabel-variabel Vn. Nah, kita mendapatkan Vn-nya gimana? Vn itu merupakan jumlahan dari nilai Vn sebelumnya gitu ya. Jadi di sini kita nah ini kita bisa apa buat satu sistem baru ya dari Vn Vn plus jumlahan ya J sama dengan 1 sampai N Aj dikalikan Vn min J sama dengan Xn ya. Dia di sini merupakan apa satu sistem yang lebih kecil ya atau satu subsistem yang bisa kita peroleh dari mengamati input ya input dan juga output dari misalkan dari masing-masing eh, apa inputnya atau kita membuat satu subsistem sederhana lah dari yang lebih sederhana dari inputnya tadi ya dari masing-masing inputnya ya kita menggunakan VN ini ya. Ya nanti bisa dibuktikan sendiri apakah gambar ini sesuai dengan persamaan ini atau tidak ya kalian saya kira sudah tahu cara cara membuktikannya gitu ya. Oke, jadi saya kira itu dulu ya untuk perkuliahan kali ini. Nanti kita akan ada Zoom ya. Jadi ini sebenarnya untuk ganti ganti minggu ujian ya. Sedangkan untuk Zoom-nya yang ganti yang hari Senin atau ya sebenarnya sama aja lah. Kita Zoom hari kita agendakan hari Selasa malam ya.
atau sore lah, jam-jam mungkin jam 17.45 ya, atau apa, sekitar jam 6 gitu ya paling lambat. Karena waktu kita juga tinggal sedikit ya, ini sudah November dan akhir bulan ini kalian akan ujian ya, atau awal Desember gitu ya. Jadi ya tolong dipersiapkan ya. Dan juga untuk ini ada satu tugas dan juga ada satu exercise-nya, kalian bisa apa, lihat di Classroom ini untuk kelas yang sekarang, dan juga tugasnya juga untuk kelas yang tugasnya untuk minggu depan ya sebenarnya, deadline-nya, tetapi ya apa, em, sudah saya upload di Classroom juga ya, atau kalau belum ya saya upload secepatnya gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan hari Selasa ya via Zoom. Oke, terima kasih.